Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Terima kasih sudah mau hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan atau pesan di 2022 untuk kalian yang berzodiak Gemini. Mohon maaf ya kalau tertunda sekian lama karena baru sekarang bisa ya, walaupun sudah menjalani 2022 selama beberapa hari, tapi kayaknya masih relevan ya, belum 1 bulan penuh toh. Oke, so ini untuk kalian yang Gemini, saya pakai kartu yang ini, very tarot deck dulu untuk 12 bulan ya. Oke, thank you. Ini ada, oh ya ini dua. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Baru sampai Juni, sebentar ya, sabar. Agustus, masih beberapa lagi. Kurang satu lagi. One more please. Oh. Baik, kita mulai ya. Gemini, kartu pertama kalian untuk bulan Januari ya. So 12 kartu saya buka dan ini kartu pertama di bulan ini untuk bulan Januari, Eight of Winter. Dan winter adalah energi kalian, energi udara. You have what it takes if only you believe in yourself, thinking that you're powerless when you are not, a lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. Kalian berpikir bahwa kalian nggak punya kekuatan di bulan ini untuk memulai apapun yang sedang kalian kerjakan di tahun 2022, padahal nggak gitu. Kalian nggak powerless gitu. Sebenarnya hanya cukup percaya diri bahwa kalian bisa melalui bulan ini, atau ya bulan ini adalah memulai tahun 2022 tentu saja. Tapi berpikir bahwa nggak mungkin bisa tercapai, misalnya targetnya atau apapun juga, atau goal hidupnya, atau ya sesuatu yang kalian pikir kalian nggak bisa lakuin, padahal kalian bisa sebenarnya lakuin ya. So kalau memang kalian bisa melakukan, kalian berpikir nggak mungkin, sebenarnya mungkin. Kalau kalian mikir nggak punya kekuatan untuk melakukan itu, sebenarnya kalian bisa melakukannya gitu katanya, karena kartu yang ini di Eight of Winter atau Eight of Sword ya, Eight of Sword. Sebentar saya buka lagi kartunya untuk klarifikasi apalagi sih pesannya gitu ya. Oh oke, thank you. Oke. Ada the moon yang terbalik. Oke, untuk ini tidak resonate untuk semua Gemini ya. Tapi sebagian dari Gemini berpikir ada teman atau kolega atau siapapun di sekitar kalian yang mengkhianati kalian, sehingga kalian berpikir bahwa kalian tidak bisa mencapai tujuan karena orang tersebut gitu. Oke, Gemini, saya mau bilang di sini bahwa itu hanya ada di pikiran kalian aja. Sih, it's terbalik. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya tidak ada yang ingin menjahati kalian atau apapun. Kalian hanya berprasangka aja gitu. So, pesannya di Januari nggak ada kok yang mau jahat sama kalian gitu kan. Udah jalani aja bagian kalian. Bagian yang lain bukan urusan kalian gitu. Oke, pesannya di Januari. So, apakah Januari se-stres itu? Iya, bisa aja se-stres itu karena pikiran kalian sendiri sih sebenarnya Gemini. Bukan dari kenyataannya begitu.
tapi hanya pikiran kalian sendiri ya. Oke, Februari ada apa? Princess of Summer. Oke, cinta-cintaan nih, coba. A new relationship or emotional experience. Invitation to social event. A compassionate friend you can share your concern with. Oh, ada yang memulai hubungan di bulan Februari. Gemini yang masih mencari seseorang untuk relasi ya, kalian akan menemukannya di bulan Januari. Memang ini bukan tentang soulmate atau tentang apa, tapi tentang sebuah relasi yang baru. Kalau kalian memang masih memikirkan untuk mendapatkan pendamping, pacar, pasangan, apapun itu, kalian akan mendapatkannya. Kalau kalian sudah mendapatkannya dan itu mungkin relasi yang lain yang kalian inginkan, seperti misalnya relasi bisnis atau relasi yang lain, dan ada juga di bulan Februari gitu ya. Oke, karena itu nggak bilang spesifik di situ tentang romance, so itu bisa saja bentuknya bukan relasi romance ya. Oke, saya buka dulu kartu yang ini. Oke, ada a nine of wand. Oke, dari Januari kalian udah mulai curigaan gitu kan. Terus di bulan Februari itu kalian ketemu sesuatu yang baru, seseorang yang baru, mau dalam bidang bisnis maupun romance gitu, personal life ataupun professional life, dan kalian masih ragu-ragu tentang hal tersebut, dan ada beberapa hal yang memang itu ada di relasi tersebut gitu, dan kalian ngerasa beneran nggak nih gitu. Oke, saya nggak bisa bilang, karena ini general reading ya, saya nggak bisa bilang oh ya ini benar karena kartunya bilang gitu. Oh nggak, karena tidak semua Gemini menemukan orang yang benar-benar tulus untuk menjalin relasi gitu kan. Cuma memang si Gemininya bisa memilih dan memilih di bulan Februari, tapi masih agak curiga gitu. Dan kalau memang belum yakin dengan pilihannya, nggak apa-apa Gemini. Nggak harus kalian yakin 100%, karena tidak ada yang bisa meyakinkan kalian tentang itu. Segala sesuatunya bisa terjadi. So kalian sendiri aja yang menganalisa lagi apakah memang itu orang yang tepat untuk diajak kerjasama atau menjalin hubungan. Kalian sendiri aja, memang diperlukan pemikiran. Jadi nggak usah cepet-cepet memilih gitu atau mengambil keputusan ya Gemini. Dan ada juga di bulan Februari yang tidak tentang relasi, tapi tentang pengambilan keputusan yang penting. Dari banyak hal, ada satu hal yang bisa kalian pikirkan untuk ke masa depan, maksudnya untuk seterusnya. Ini kan baru Februari ya, bacaannya baru Februari. Jadi untuk kedepannya nih, untuk bulan-bulan berikutnya nih apa? Dan itu bisa kalian pilih di bulan Februari ya, my dear. Oke, oh ada The Tower Moment di Maret. Life experience. Kalau di kartu lain ini The Tower. So memang ada The Tower Moment di bulan Maret, karena dari Januari Februari aja sudah mulai tuh stresnya Gemini. Padahal sebentar saya lihat yang lain. Iya, Gemini banyak sekali tantangannya ya tahun ini. Bahkan tidak ada tentang keuangan. Oh, oke. Di kartu yang ini di 12 bulan tidak bicara tentang keuangan, tapi tentang kehidupan, mostly tentang kehidupan. Seperti life experience ini atau The Tower Moment ya. Let go of belief system that no longer work for you. An important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities
Tower moment itu adalah momen dimana kalian harus keluar dari zona nyaman. So, kalau dari Januari aja kalian sudah meragukan hal tersebut, apapun itu Gemini, dan di Maret adalah saat yang tepat kalian untuk keluar dari itu, dari hal tersebut gitu. Mau dipegangin terus sampai akhir tahun, ya terserah, itu adalah pilihan kalian, dan saya tidak bisa bilang apa-apa kalau kalian sudah memilih hal tersebut. Tapi kalau maaf serak, kalau kalian memilih untuk keluar dari situasi itu, keluar dari zona nyaman kalian, kemudian melakukan perubahan besar dalam kehidupan kalian, apapun itu, dan memang harus dilakukan, dan Maret adalah saatnya. Oke, kita buka dulu kartu yang lain ya. Oke, ada 2 kartu. Oh wow. Ada Page of Wands, ada The World yang terbalik. Gemini, kalau ini adalah masa lalu kalian yang kembali hadir ke dalam kehidupan kalian, tentang sesuatu di masa lalu yang menurut kalian memang belum selesai, belum diselesaikan, dan apakah itu sesuai dengan rencana dari semesta untuk kalian. Ya memang masa lalu bisa aja datang terus, nongol terus di kehidupan kalian, dan kalian ngerasa dunia kalian jungkir balik karena hal tersebut gitu. So, kalau memang Maret itu kalian ingin benar-benar lepas dari hal yang selalu menghantui kalian dari masa lalu sampai sekarang, silahkan. Kalau enggak, ya enggak berubah hidupnya gitu. Tapi ya kalau tidak mau juga, saya tidak bisa bilang apa-apa, karena bagaimana ya, ini pilihan. Oke. Tapi memang the word-nya terbalik, so semesta tidak memberikan jalan lain selain tadi, keluar dari zona nyaman kalian, selain keluar dari zona nyaman kalian. Itu aja. Oke. Unity di bulan April. Do the right thing for the right reason. Compare traditional versus new approaches to see which work for you. A spiritually minded community. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Ya. Terus compare traditional versus new approaches to see which work for you. Jadi mau traditional way atau yang konvensional gitu, atau yang baru, boleh, tapi disatukan katanya gitu. Ini di bulan April. Tunggu sebentar ya, apa yang terjadi di bulan April. Oke, kalau di bulan Februari kalian memang benar-benar keluar dari zona nyaman kalian, dan itu dilakukan dengan alasan yang tepat gitu ya. Alasan yang tepat itu tidak merugikan diri kalian, tidak merugikan orang lain juga, dan itu baik buat semua. Dan di bulan April semua itu akan baik-baik aja. Tapi kalau di bulan sebelumnya, di bulan Maret itu kalian gak ambil keputusan, dan di bulan April tentu saja itu masih ada gitu, dan itu akan terus-menerus begitu sih. Makanya kartunya juga banyak banget tentang kehidupan, bukan tentang karir, percintaan secara spesifik gitu, tapi tentang kehidupan. So menurut saya basically untuk Gemini di tahun 2022 adalah bagaimana kalian memanage hidup kalian sedemikian rupa sehingga akan lebih baik dari 2021 gitu. Kalau kalian memilih apapun juga, dengan pertimbangan apapun juga gitu,
tetap harus dipikirkan resikonya gitu kan. Oh, thank you. Ada si King of Swords, Ten of Pentacles-nya terbalik. Dari tadi saya belum lihat Pentacles ya, ini Pentacles pertama yang keluar. Kalian tahu kan kalau Pentacles itu tentang bisnis, karir, keuangan gitu. Karena biasanya orang yang melihat tahun depannya gitu, misalnya tahun baru ini belum terpikir tentang percintaan gitu. Biasanya berpikirnya tentang karir, bisnis, keuangan gitu. Dan untuk Gemini ini baru keluar di bulan April, tapi ini pun terbalik. Jadi memang ada hal yang harus Gemini putuskan, dan itu hal besar karena menyangkut tentang keuangan, keluarga, kemudian juga tentang orang yang sangat penting di dalam kehidupan kalian gitu. Dan itu ini ini spesifik tapi tidak untuk semua Gemini ya. Mungkin resonate, mungkin tidak untuk kalian. So ya bolehlah komen aja, tapi ini menyangkut orang yang berarti dalam kehidupan kalian, orang yang dituakan, bisa ayah gitu, ayah atau kakek. Ayah, kakek, atau kakak laki-laki. So menyangkut itu, dan itu menyangkut keuangan dan menyangkut keluarga gitu. So kalau keputusan itu diambil secara tepat ya enak kesananya, tapi kalau itu ditunda sama Gemini, ya kita lihat aja kartu yang selanjutnya, bulan-bulan berikutnya, kemungkinan itu masih akan terus jadi jadi masalah baru atau tantangan baru atau rintangan baru di bulan-bulan berikutnya gitu. Itu bulan April. Sekarang bulan Mei ada Queen of Summer. Cinta. Dalam hal cinta, percintaan Gemini sih di 2022, tapi ya itu tadi masalah yang lain, personal life, tapi yang lain selain cinta ya. Listen to your heart, intuitive insight, you can trust, taking care of others, perhaps too much sih, taking care of others. So, kalau tadi saya bilang itu mungkin tentang sosok yang dituakan seperti mungkin ayah, kakak laki-laki atau kakek, atau mungkin paman ya. Bisa juga pokoknya yang sosok laki-laki tapi dituakan di keluarga kalian. So, itu menyangkut itu. Tentu saja tidak untuk semua Gemini ya. Tapi ternyata love yang ada di bacaan tarot kali ini untuk Gemini itu lebih cenderung bukan ke romance ya, tapi love untuk mungkin anggota keluarga, something yang kayak gitu ya. Coba kita buka kartu selanjutnya. Ada Six of Swords. Perjalanan ini bisa perjalanan spiritual, bisa perjalanan hidup. Tapi karena dari tadi di bacaannya itu tentang itu keluarga, kalau saya cenderung bilang ini di bulan Mei yang terjadi adalah kalian harus pindah literally, benar-benar pindah, mungkin memindahkan sesuatu gitu, atau pindah rumah atau pindah apapun, atau memang benar-benar melakukan perjalanan secara spiritual gitu untuk kebaikan gitu. Dan itu di bulan Mei memang harus dilakukan perpindahan itu, karena hal itu akan berpengaruh ke kehidupan keluarga kalian gitu. So love yang di sini, yang banyak kelihatan di sini tentang kehidupan, bukan tentang romance ya, Gemini. Jadi kalau kalian berharap misalnya tadi yang masih single menemukan seseorang yang baru, masih bisa, tapi nggak spesifik di situ dibilangkan.
Ini cenderung ke, yaitu tadi, keluarga atau orang-orang yang memang benar-benar ada di dalam kehidupan kalian gitu. Oke, saya nggak tahu ini make sense atau enggak untuk kalian, so hubungin aja sama kehidupan kalian ya. Oke, yang selanjutnya Juni, ada five offspring, opposing goals arising from differing option, feeling at feeling at odds with yourself or other overly ambitious people. Oke, five offspring. Di bulan Juni, justru bulannya kalian ya, para Gemini. Ini ada tantangan baru yang melibatkan orang-orang di sekitar kalian. Bisa masih keluarga tadi ya, atau mungkin juga di lingkungan pekerjaan gitu. Dan tantangannya adalah apa yang menjadi goal kalian, opini kalian itu bertentangan dengan orang-orang sekitar kalian, entah itu di keluarga, entah itu di pekerjaan. So kalian menemukan kesulitan untuk menyatukan visi kalian dengan sekitar kalian gitu. Itu di bulan Juni, justru pada saat kalian berulang tahun ya. Biasanya kan bulan Juni identik dengan Gemini, oke? So thank you. See? Seven of Wands. Ya, benar-benar ada konflik di bulan Juni dengan orang-orang sekitar. Hanya karena perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, perbedaan opini gitu ya. Oke, so siap-siap aja. Sekali lagi ini bukan prediksi, tapi ya bisa kalian ambil sebagai ya udah siap-siap lah gitu ya. Kemudian Juli ada ego. Egonya siapa ini? The illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. Oke, so di bulan Juli Gemini khawatir dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi. Nggak melulu tentang uang, tapi mungkin bisa tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang apapun yang berupa materi. So the lovers-nya terbalik, ini kartu kalian tapi terbalik. So kalian ngerasa ada Gemini yang merasa dimanfaatkan oleh pasangannya dalam hal materi. Itu akan timbul lagi konfliknya di bulan Juli. Oke. Kemudian Agustus ada The Dreamer, petualangan baru, something new. Mau meninggalkan pasangannya di sebulan sebelumnya. Jangan buru-buru. Oke, sebentar. Embrace your true purpose. Begin a new adventure, trust yourself. Ada sesuatu yang baru di bulan Agustus. Jadi a new adventure, petualangan baru. Nggak melulu tentang sebuah hubungan romansa atau yang tentang personal life yang seperti itu. Karena dari tadi juga saya bilang ini cinta-cintaannya dalam tanda kutip gitu, bukan tentang yang romantis-romantis gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada bacaan lain untuk Gemini tentang cinta. Jadi ya ini global aja ya, dan ini sepertinya memang bukan tentang romansa. Walaupun ada juga di bulan sebelumnya ya, di bulan Juli itu ada Gemini yang berpikir tentang dimanfaatkan oleh pasangannya gitu ya. Oke. Bulan Agustus ada Five of Swords dan Eight of Pentacles. So karena kalian worry tentang keadaan materi kalian lah ya. So di bulan Agustus kalian berusaha sedemikian rupa, bekerja keras. Dan apakah kalian berhasil? Berhasil Gemini. Permasalahannya adalah berhasilnya itu kalian tabrak sana tabrak sini gitu. Tidak pada track yang seharusnya. Jadi benar-benar kayak pokoknya
saya harus begini, harus begitu, dan itu I see. So itu yang menimbulkan konflik dengan orang-orang di sekitar kalian, Gemini. Oke. September ada Six of Winter. Ini juga energi kalian. Positive change are on their way. A welcome relief from troubles time, traveling or relocating. Oke, so begitu Juli Agustus ada problem, di September mulai mereda problemnya, dan ada perpindahan katanya, relocating, pindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa juga pindah kerjaan, pindah karir, pindah kantor, pindah rumah. Oke, coba kita lihat. Itu banyak sekali, saya nggak mau banyak. Oke, itu aja. Thank you. Oke. The Chariot yang terbalik, pindah, tapi ada yang pindah, tapi ada yang menolak untuk pindah. So terserah kalian sih. Ada kemungkinan untuk dipindahkan, tapi kaliannya yang nggak mau. So it's okay. Kenapa tidak? The Sun di bulan Oktober, kebahagiaan, kesuksesan. Plans that work out perfectly, amazing idea that leads to rewards and commendation, gratitude for the blessing of life. So, ada kesuksesan di bulan Oktober. So, jadi kalau untuk Gemini awal-awal bulan begitu ya, makin lama makin oke. So, di bulan Oktober ada yang berhasil kalian kerjakan untuk project atau apapun di dalam kehidupan kalian. Coba saya lihat kartunya yang lain. Sebentar ya, masih lama berarti ya Oktober. Nggak apa-apa sih, ada The Justice. So segala legalitas apapun yang tertunda di awal tahun itu baru tercapai di bulan Oktober. Iya. Ada November King of Winter. Get advice from someone professional and objective, public speaking and emotional relationship. Oke, di bulan November mulai cool down, mulai agak tenang gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya chaos, dan di bulan November kalian mendapatkan bantuan untuk apapun masalah yang sedang kalian hadapi dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, kita lihat. Kalian boleh catat loh. Kalau nanti kejadian kasih tahu saya. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Saya punya banyak Gemini yang jadi subscriber saya dan masih WA saya, walaupun ada yang lupa juga. Ada Three of Cups yang terbalik. So advice-nya bukan dari orang-orang di sekitar kalian, tapi ini dari orang yang benar-benar baru. Oke. That's it. Untuk Desember ada Ace of Autumn. Satu-satunya Pentacles. Dan itu Desember, so benar-benar terlihat ya, mulai datar mulai naiknya itu di akhir-akhir tahun. Okay, so a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career di bulan Desember. So ya sudah, jalanin aja dulu ya Gemini bulan-bulan awal, nanti pertengahan sampai akhir itu ada kabar baik tentu saja. Coba kita lihat. Ada perjanjian. Oke. Ada Two of Cups. Ini ada perjanjian yang ada apa ya? Perjanjian, komitmen, kemudian misalnya untuk sebuah project gitu, ada yang deal gitu ya. Pun juga untuk kalian kalau tentang romance, tapi dari tadi saya nggak ngelihat romansnya yang kuat sih ya, nggak strong gitu. Jadi well, untuk Gemini yang bertanya apakah 2022 kalian menemukan seseorang untuk bersama, yes, kalian menemukan. Ini untuk yang single ya. Kalau untuk ya seseorang ya bisa aja menemukan yang baru, karena yang itu sudah menurut kalian sudah tidak lagi oke di dalam kehidupan kalian ya. Cuma ya kalau masih pacaran kan nggak apa-apa untuk pisah. Tapi kalau
yang sudah menikah jangan mikir untuk pisah ya, ya ampun. Mau cari yang baru gitu, janganlah ya. Oke, Gemini itu 12 bulan. Dan pesan dari Archangel-nya, saya nggak banyak-banyak ya, 4 aja lah. Yang ini angel message. Lagi ada apa? Oh, self healing. Sudah saya duga. Dan satu lagi, Monology Oracle card. Oke, dipilihin. Oke, dari Archangel Michael. Oh, hi Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Remember who you are. Ini hubungannya memang dengan keluarga sih, strongly untuk tahun 2022 untuk Gemini. Memang ini tentang keluarga ya. Ada Opal. Your child on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Oke, untuk kalian yang sudah punya anak, ya lagi-lagi masalahnya tentu berhubungan dengan anak ya. Yang perlu diperbaiki atau di healing dari diri kalian adalah family and tribe. Family kan, keluarga. Dari tadi juga memang terlihat ada beberapa tantangan di keluarga ya. Kemudian your dream need a practical plans. Apapun yang kalian impikan di 2022 benar-benar di-planningkan ya, direncanakan secara matang, karena banyak hal-hal di tengah jalan yang tidak kalian duga dan itu akan terjadi. So, apalagi coba sebentar. Oke, Gemini pada dasarnya 2022 bukan tahun yang buruk untuk Gemini, tapi memang banyak tantangan dan sebagian besar tantangan itu berasal dari lingkungan kalian sendiri gitu, keluarga atau kumpulan kalian sendiri ya. Jadi ya pesan saya sih tetap berpositif thinking aja, berpikir yang positif supaya hal-hal yang menurut kalian menjadi halangan itu bukan halangan lagi gitu ya. Oke, Gemini tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Sekian aja bacaannya. Terima kasih sudah selalu hadir. Dan apapun yang terjadi ya tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Tentu saja tetap berbahagia. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.